Halo teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh hadir kembali, kita boleh beribadah kembali, walaupun masih belum bisa secara langsung ya, masih online. Gak apa-apa teman-teman, tapi kita tetap boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena berkat Tuhan yang Tuhan terus berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan juga sudah boleh memberikan kasih Tuhan yang sungguh tidak terbatas dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan itu tiada duanya. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan kasih-Mu tiada duanya bersama-sama. Ada
Terima kasih Allah Bapa bertata dalam kerajaan surga. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada saat ini Tuhan. Kami boleh kembali ke hadirat Tuhan. Kami boleh kembali beribadah GPS online ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan dan berkat Tuhan yang Tuhan terus boleh nyatakan di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih juga Tuhan sudah boleh memberkati di dalam pendidikan dan pekerjaan usaha kami Tuhan. Itu semua karena kemurahan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan juga kiranya mau menyempurnakan ibadah pada hari ini ya Tuhan Yesus. Berkati untuk Nyonya Velma Marewa yang akan beritakan firman Tuhan. Segala persiapan, setiap ucapan kata-kata yang akan diutarakannya nanti Tuhan. Biar semuanya itu memang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan kami semua yang mendengarkan boleh diberkati. Tuhan tetap berada di sisi kami Tuhan Yesus di ibadah pada saat hari ini ya Tuhan. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 277. Lurus dan sempitlah jalan dan sering ada durinya. Ayat 1 beserta chord. Memiliki Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang sungguh perkasa dan luar biasa. Rintangan apapun yang menghadang di dalam kehidupan kita, Tuhan patahkan oleh kuasanya yang hebat, karena Tuhan tetap beserta kita. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, Kaulah kuatku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku.
Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Velma Marewa. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan pujian Kau Telah Memilihku. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu.
doa dan firman Tuhan saya serahkan kepada Mayor Nyonya Velma Marewa. Haleluya. Terpujilah Tuhan karena kebaikannya dalam kehidupan kita, memungkinkan kita boleh menikmati berkat-berkat Allah. Saya percaya bahwa rekan-rekan muda yang ada di rumah masing-masing dalam kehidupan kita telah banyak menikmati berkat itu. Dan biarlah berkat Allah ini membuat kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita akan belajar bagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa sehingga kita boleh memahami akan bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena saat ini ada kesempatan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Engkau kuasai seluruh kehidupan kami, kuasai seluruh kehidupan rekan-rekan muda yang menyaksikan acara ini. Memberkati seluruh badan pengurus GPS Korup 1 Jakarta. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini tema firman Tuhan berbicara tentang berani tampil beda. Berani tampil beda. Apa sebenarnya maksud dari firman ini? Berani tampil beda. Apakah kita harus menjadi seorang yang pemberani, jadi tukang pukul, ataukah kita harus berani melakukan kejahatan atau harus mencuri dan lain sebagainya? Nah, sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita dituntut untuk berani tampil beda. Bagian dari Roma 12 ayat yang kedua akan menjadi perenungan kita bersama pada saat ini. Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan untuk rekan-rekan sekalian dan juga untuk saya secara pribadi, kita harus berani tampil beda. Nah, apakah seperti yang saya katakan tadi kita harus menjadi orang yang jahat? Kita harus menjadi orang yang pemabuk? Mari kita belajar bagian dari firman ini berdasarkan Roma 12 ayatnya yang kedua. Nah, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, masa muda adalah masa yang terindah, masa yang menyenangkan, masa-masa di mana kita ingin happy terus, kita ingin santai. Dan ada kesempatan bagi kita ingin menunjukkan apa yang menjadi potensi dalam diri kita. Kita dapat mengekspresikan kemampuan kita pada masa muda itu. Tetapi kita pun harus ingat, sebagai orang-orang muda, kita juga adalah orang-orang yang rentan, yang mudah terpengaruh dengan keadaan dunia dewasa ini. Apakah pengaruh itu yang baik yang membawa kita kepada keberhasilan, ataukah pengaruh itu membawa kita kepada kegagalan? Kalau kita tidak cermat dengan pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu sebagai pemuda-pemudi Kristen, mari kita belajar bersama. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap di dalam Tuhan, tetap menjadi terang, menjadi suluh di dimanapun kita ada. Tema kita berkata, berani tampil beda. Roma 12 ayat yang kedua bagian A dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Firman berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya jangan kita mengikuti kehendak dunia ini. Awalnya tadi saya katakan kita boleh saja mengikuti keadaan yang ada. Tetapi kita ingat, karena kita masih muda juga terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Nah, sebagai pemuda-pemudi Kristen, sebagai pemuda-pemudi Allah, apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak diizinkan menjadi serupa dengan dunia ini? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus hidup sesuai dengan firman.
kita harus taat kepada firman yang kita jalani dalam kehidupan ini. Mazmur 119 ayat yang ke-9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, artinya kita membiasakan diri kita hidup benar. Hidup benar bukan hanya dalam perkataan kita, tetapi dalam perbuatan kita pun kita membiasakan diri melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita adalah ciptaan baru, ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dapat kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi marilah kita belajar sesuai dengan perintah firman Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua bagian B dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau yang pertama tadi dikatakan kita berani tampil beda, kita harus hidup sesuai dengan firman atau kita harus taat kepada firman. Yang kedua adalah menjadi teladan atau menjadi contoh bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi untuk menjadi teladan tidak dibatasi oleh usia. Apakah dia orang muda, orang tua, ataupun anak-anak. Intinya di sini adalah kita bertanggung jawab dengan apa yang diberikan kepada kita. Tugas yang diberikan kepada kita, kita dapat melakukan itu dan kita dapat dipercayai. Memang bukan hal yang mudah untuk menolak segala tawaran-tawaran dunia ini. Apakah itu dari pergaulan bebas, kecanggihan-kecanggihan teknologi yang ada? Karena semua itu menggiurkan kita, menarik perhatian kita, mempengaruhi kehidupan iman kita kepada Tuhan. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus cermat mengikuti tren yang ada. Jangan sampai kita salah melangkah. Jangan sampai karena keputusan yang kita ambil mau menjerumuskan kita ke dalam suatu kegagalan. Jadi marilah kita belajar bersama. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan dalam kehidupanmu. Nah, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa berani tampil beda di luar sana, ataupun dalam gereja kita, dalam keluarga kecil kita? Tampil beda bukan menjadi orang yang jahat, tetapi kita tampil beda sebagai pemuda-pemudi Kristus. Jadi mari kita hidup sesuai dengan firman. Kemudian yang kedua, kita menjadi teladan bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Kita tidak perlu takut menghadapi masa muda ini. Kita tidak perlu takut tampil beda di antara teman-teman kita. Tetapi kita berusaha menjadi berkat dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Jadi dimanapun kita ada, mari kita menjadi berkat satu dengan yang lain. Kita menjadi contoh, menjadi model untuk sesama kita. Terlebih kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang takut akan Tuhan. Teks tadi mengatakan, Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kiranya bagian firman Tuhan ini akan menjadi satu dorongan bagi kita sekalian untuk dapat tampil beda
dimanapun kita ada, menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh belajar bagian dari firman. Kami dituntut untuk tampil beda, menjadi berkat bagi sesama kami, memperkenalkan Kristus bagi sesama kami. Dan biarlah kami boleh mampu melakukan hal itu sesuai dengan firman-Mu. Sehingga berkat-berkat Allah menjadi penguatan bagi kami untuk menikmati kehidupan ini. Meteraikan firman untuk setiap kami yang mendengar, untuk setiap kami yang meresponi bagian firman, sehingga kami semakin kuat, semakin diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami mohon ampun dari setiap dosa dan salah kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Allah. Kiranya rahmat Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.